Oke, selamat datang di konten Trio Suju, trio simpatisan utama Juventus. Bersama saya, host yang paling gimmicknya paling random sedunia, yang Ed Brukondor. Ditemani oleh seorang dewa statistik JBGL, yaitu Bob Nucci. Selamat Bang, dapat piala Eropa. Ya. Cuan nggak Bang? Iya. Tapi bajunya nggak gua pakai, barusan cuci. Bajunya gua cuci, sayangnya nama Bob Nucci gua cuci. Waduh, Nggak gua pakai hari ini. harusnya jangan dicuci dong, keramat. Keren. Wah bahaya deh, kalau dia suruh keramasnya agak bahaya nih, nggak ngapain dong. Keramat, Bob. Dan satu lagi, dewa komedi kita, yaitu No. Bukan dewa komedi. ya duta komedi. Ya, biasa dengan Wahyu Hidayat. Kalau di sosmed @Wahyu Hidayat Turo, ya silahkan di maki-maki. Hate speech dong. Oke, malam ini kita akan ngobrolin soal Juventus dan Serie A di musim depan. Jadi Piala Eropa udah selesai, terus bursa transfer masih berjalan, dan ya udah mulai kelihatan sedikit lah peta-peta kekuatan. Meskipun ya Juventus sekarang masih ngebet sama Locatelli, katanya si Pjanic mau balik lagi, ditambah dengan peta kekuatan tim lain yang juga sedang berbenah, ya Roma, AC Milan, Inter Milan, dan macam-macam. Kita akan bahas semuanya bertiga, jadi stay tune ya. Oke, masuk ke pembahasan pertama, bahas Juventus dulu. Juventus ganti pelatih. Sekarang eranya balikan dengan Allegri jilid 2, dengan Simone Padoin yang sekarang juga bergabung di dalam staf kepelatihan, dan pemain-pemain yang ada sekarang masih ya beberapa tahun lalu masih tetap bertahan, ditambah iya, gue nunggu dari tadi loh gitu. Gue kira ngapain gitu kan. Bawainnya caranya gimmick, bener-bener raja gimmick. Si. Ya bener. Mungkin tadi terputus ya. Nah, kalau putus balikan kayak Jupe dong. Jupe aja balikan. Nah, gitu. Aduh, kedengeran nggak tadi? Nah, coba ulangin lagi, balikan lagi Mas. Biar kayak Allegri balikan. Pertanyaannya. Oke. Aduh, Juventus balikan, pertanyaannya juga balikan. Oke. Kita masuk ke pembahasan soal Juventus. Allegri jilid 2, Padoin jilid 2 juga. Dan pemain-pemain yang lama era Pirlo masih beberapa, paling mayoritas juga bertahan. Nanti ditambah mungkin beberapa pemain U23 dan transfer yang ongoing sekarang yang udah hampir kelihatan hilalnya, ya mungkin Pjanic. Terus pemain yang di loan kemarin balik lagi, Lord Pogani, MDS juga balik. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang ada, dengan masa lalu yang kini muncul kembali, gimana nih kira-kira kiprahnya Juventus di masa Allegri jilid 2 ini? Bang Wahyu dulu deh. Langsung ditembak gitu. Oke. Iya. Ya, kalau kata gue sendiri sih, Allegri jilid 2 atau rezim Allegri yang kedua ini kayaknya sih masih
bisa berbicara banyak selain karena kematangan Allegri, terus bisa jadi juga penebusan Allegri yang dulu, plus pemain-pemain yang sisaan dari Allegri sebelum cabut juga kan 80% masih ada. Ya. Selain itu juga kekuatan pesaing juga udah mulai berkurang sih. Oh. Dari Inter aja yang juara bertahan aja udah ditinggalin pelatihnya, udah ganti. Terus kekuatan Inter dari bek kanan atau sisi kanan Hakimi juga udah keluar. Apalagi juga rumornya kan strikernya Big Rom mau keluar. Nah, Mau balikan lagi, mau ngikutin Juve, model balikan. Untuk posisi kemungkinan sih masih bisa juara lah. Oke. Heeh. Wah, masih bisa juara, optimis ya. Nah, kalau liga sih masih oke. Wih. Musim lalu kita nggak dapet liga loh. Nah, itu. Ya. Oke, sip. Lanjut, Bang Bob, silahkan. Nah, ini sebuah fakta menarik sih. Juve itu setelah ini Allegri balik sama Juve itu merupakan pelatih keempat loh. Pertama tuh sebelum siapa ya? Gue lupa dulu tuh. Jadi ada pelatih lokal Itali yang sudah keluar dari Juve, dia balik lagi ke Juve. Baru sudah itu diikuti oleh Trapattoni, Marcelo Lippi, dan yang terakhir saat ini Allegri. Berarti ini udah total pelatih keempat. Nah, dari total 4 ini, kalau bicara track recordnya, Trapattoni dan Lippi itu sukses menghadirkan gelar. Ketika balik bahkan lebih sukses. Ketika balik ke Juve itu, Trapattoni dan Lippi itu sukses. Nah, yang jadi pertanyaan ini sekarang gue masih agak bingung nih. Apakah Allegri masih bisa menyabet semua gelar di Italia? Karena pada saat Pirlo kita dapat Supercoppa dan dapat Coppa. Nah, jadi pertanyaan apakah kita bisa dapat Liga, dapat Coppa dan dapat Supercoppa? Itu dia yang gue masih tanda tanya tuh. Karena transferan juga belum rampung ya kan, dan kerangkanya masih belum kelihatan bagi gue gitu. Nah, di situ sih pertanyaan gue gitu. Oke. Bang Wahyu sekalian nih, tadi kan udah kalau bisa menang Scudetto. Nah, Supercoppa bisa nggak menang? Supercoppa lawannya Inter ya? Ya. Bisa menang. Asik. Bisa menang. Inter sekelas pelatihnya udah ganti Simone Inzaghi mah bukan apa-apa. Iya. Bukan ancaman, malah gue sendiri tuh bisa nyimpulin musim depan tuh kayaknya saingannya ke AC Milan lagi. Asik. Selain dari skuadnya juga udah agak kebentuk, terus nggak ada yang keluar, nggak ada yang cabut atau nggak ada yang apa, kan 80% juga masih kekuatan yang lama. Skuadnya udah 3 atau 4 tahun barengan. Kayaknya sih saingannya ke AC Milan. Menarik ini. AC Milan yang komposisinya nggak banyak berubah, mungkin nggak banyak berubah. Ini ya, siapa? akan pindah itu ya. Tapi akan pindah juga sebenarnya nggak ngaruh. Ada ini Brahim Diaz. Kemarin uji coba pun udah kelihatan Brahim Diaz tuh juga eksplosif juga kayak Hakan. Nah, ini kalau gue sih, kalau itu kira-kira ya sama sih, optimis di Supercoppa kita juga bisa menang sih Juventus. Bukan karena apa-apa ya. Jadi kayak lebih ke faktor ini sih, penyegaran. Penyegarannya gimana? Kayaknya kemarin beberapa kali aku lihat latihannya Juve bersama Allegri itu kayak lebih seger. Dalam arti Allegri itu kayak punya satu wawasan baru gitu loh. Ada teknik baru atau metode-metode baru yang akan ditawarkan gitu. Jadi optimis sih di Allegri J2 ini, agak optimis ada satu Allegri yang baru lah daripada
Allegri yang sebelumnya, yang pragmatis, lebih ke pragmatis, tapi ini mungkin akan menawarkan satu taktik yang lebih seger, gitu sih. Masuk juga benar-benar. Nah, kan? Tapi kalau lihat pertandingan kemarin sih, kayaknya Allegri masih ke pragmatis dah Mas. Ya nggak tahu sih nyampe, saya kan nggak nonton sampai full, cuma beberapa doang, kayaknya masih standar aja sistemnya Allegri kayak gitu. Kalau udah menang ya udah. Gimana Bang Bob? Nonton, tapi pas di akhir-akhir nggak nonton sih, karena nggak tahu juga ya, karena Allegri ini kita udah kebaca kalau udah unggul ya udah kayak gitu aja mainnya. Agak gimana aja. Bingung. Tapi di timeline kan rame juga kan, bukan? Dia bisa menghadirkan gelar. Iya. Di timeline kan rame juga. Di Siglio juga masih kayak gitu aja mainnya. Allegri juga masih kayak gitu aja. Nggak ada perkembangan. Masih good. Iya. Cuma yang dimenangin Allegri mediocre di Siglio tuh. Cuma yang bikin seneng tuh Allegri datang tuh spirito Juve-nya udah keluar lagi. Nah, iya. Walaupun di era Pirlo kemarin juga sebenarnya udah keluar itu lo spiritonya, cuma sampai setengah musim. Kita belum kesananya, ambiar. Ya. Tapi nggak bisa nyalain Pirlo juga, orang jadwal musim kemarin padatnya minta ampun. Kacau bener. Dan ini sih kelas Allegri juga kayaknya sih kalau musim kemarin juga bisa berantakan juga. Oh iya, yakin. Yakin. 90% lah. Ya gimana ya, pelatih magang baru datang, dikasih tugas PR yang banyak, dan masalah-masalah yang masih ditimbulkan di eranya Sarri pun itu juga besar banget PR-nya. Peringkat 4 itu alhamdulillah lah. Kalau champion aja nyampe nungguin masih pertandingan lain kan. Nungguin Hellas Verona itu ya, sama Napoli. Iya. Oke, kita lanjutlah. Kita pretelin dikit Juventus yang sekarang. Ini masuk transfer aja lah. Nah, ke transfer. Ini agak imajiner nggak apa ya? Misalnya kalau mau seandainya yang ini aja masuk nggak apa-apa, atau pemain itu sih yang paling bagus nggak apa-apa. Keluarin opini aja nggak apa-apa. Kalau dari kiper, dari kiper. Kiper nih sekarang siapa? Szczęsny, terus Perin, Insoglio. Kiper mediocre semua. Nah, tiga ini ya kira-kira siapa sih yang layak, siapa yang enggak, atau siapa yang bisa gantiin? Bobby dulu. Ya, Bang boleh. Nah, kalau berbicara layak agak susah nih, karena ketiga-tiganya tuh tidak memenuhi kriteria, karena yang satu rawan blunder, yang satu rawan jam terbang, yang satu minim pengalaman. Ketiga-tiganya tuh kalau bukan jauh banget. Nah, yang jadi apa ya kan, di antara tiga ini siapa sih yang paling minim? Ya paling ya Szczęsny lah, karena kalau Perin dia bermain di tim mediocre selama ini, mentalnya susah, karena ibarat orang kerja gitu kan. Kalau ya terbiasa yang di bawah, dia akan kayak gitu terus gitu biasanya ya gitu. Mentalnya mental mediocre gitu seringnya. Pemain Contohnya kapten ini udah teruji. Kapten sebelah ya. Iya. Kapten sebelah tuh. Kapten sebelah gitu. Giliran masuk timnas ikut kompetisi gede, lempem. Iya. Mental mediocre semuanya gitu. Saya bukan mediocre banget lah, tapi kalau berbicara tentang save yang lain-lain ya, Szczęsny masih bagus lah. Szczęsny itu berapa persen kemarin gua baca ya, cukup bagus pokoknya dibandingkan Perin, dari block, save gitu kan, masih lebih tinggi. Hanya karena blundernya dia itu agak bingung, karena
bola-bola ke arah pojok gawang tuh agak susah dia, entah matanya rabun, entah karena ketutupan asap rokok, gue nggak tahu gitu. Ya. Template dia. Agak bingung sih. Golnya template ya. Ke tiang deket terus. Kebobolan template. sampai Iya. sampai ada yang Iya. nyatet itu. Di tiang dekat, aduh. Mau Ayu. Yuk. Dan cara apa? Oh, belum. Lanjutin dulu. Lanjutin dulu deh. Lanjutin. Bob, lanjutin Bob. Gimana pose? Malah Oke, Bonucci. oke. Malah Bonucci, cosplay Bonucci dia. Ya, kenapa gue kadang pilihnya Szczęsny karena dalam sepak bola kan kita udah kenal teknologi nih, Ya. ya kan, udah mengenal data dan lain-lain. Jangkauan Szczęsny menjangkau bola tuh lebih luas daripada Perin. Oh. Kondisinya entah dua entah apa ya, misalnya ya jadi jangkauannya tuh beda. Makanya kalau berbicara tentang lebih detail kayaknya lebih ke Szczęsny sih. Jangkauannya dapet gitu kan, kiper kan menjangkau tuh gini-gini dia dapet gitu tuh, jangkauannya lebih luas. Jadi iya banyak statistiknya itu gue baca gitu, makin banyak kenal teknologi dalam sepak bola makin ribet baca datanya, bingung gue. Kayaknya banyak lah gitu. Szczęsny gue tetap lebih Szczęsny lah. Mentalnya juga berbicara, walaupun Polandia gitu-gitu aja dan dia sering kebobolan template juga, tapi berbicara mental ya lebih baik lah daripada Perin yang hanya sekedar bermain di Genoa. Dan tuntutannya cuma hanya bertahan di Serie A, beda. Oke. Ada komedi lagi. Ada kiper yang kepingin nggak dimasukin nih, transfer siapa gitu? Pengennya sih Donnarumma, tapi kan Donnarumma udah balik ke PSG apa? Susah. Ya. Susah. Agak susah sih. Alisson Becker susah, apanya memang agak susah sekarang mencari kiper di luar Buffon tuh, memang benar-benar susah. Belum ada sih bibit yang bagus-bagus selain Donnarumma, siapa lagi ya? Alisson Becker juga biasa aja sih, nggak terlalu bagus-bagus amat. Dia tertolong Virgil aja gitu. Iya. Iya. Nanti komenan dia akan diserang fansnya Liverpool. Alisson nih kayaknya nih. Liverpoolian. Kemudian Iya, biasa aja Alisson tuh kiper biasa. Gitu. Tertolong Virgil. malah roasting Liverpool. Kemarin roasting Inggris, sekarang roasting Liverpool. Apa itu? Oke. Ya, Bang Bob. bisa-bisanya ngebandingin sama Buffon, ya bumi langit lah. Bumi langit kalau ngebandingin sama Buffon. Sip. Tahu. Oke, mantap. Bang Wahyu, silakan. Kalau gue sih pengennya kasih kesempatan ke Perin. Oh. Kenapa? Biar beda aja sama Bobby. Enggak. Komedi. Nggak, kalau kasih kesempatan ke Perin, kenapa? Karena kasihan aja di PHP-in terus, balik ke Juve, nanti dilempar lagi. Ya. Selain itu juga sebenarnya sih dia bagus kata gue. Apalagi pas di latihan kemarin lihat videonya, kebobolan template-nya Szczęsny bisa diatasi sama Perin. Ya walaupun rawan cedera, tapi jangan lupa juga dia kan Italiano, dia lagi ngincer posisi kiper buat tahun depan di Piala Dunia kan. Oke. Kayaknya mungkin modelnya kayak kemarin Buffon sama Szczęsny, beberapa pertandingan gantian. Oh, rotasi. Rotasi. Saya harap sih malah Perin aja yang jadi inti. Oke. Biar Szczęsny sadar kesalahan tuh template, masa template ajar terus. Iya. Ya. Oke. Iya. Terus kiper idaman. Dari dulu sih pengennya David De Gea. Asli. Nggak tahu kenapa. Ngeliatin dia main di MU pas lagi buluk-buluknya, back MU buluk-buluknya,
Dia tuh emang paling jago. Selain pernah jadi iklan, bukan iklan ya, enggak sih, DG ya. Dia tuh tipikal kiper zaman dulu. Jadi modelnya kayak Buffon gitu. Dia nggak terlalu ikut, kayaknya nggak terlalu bisa kayaknya dah. Nggak terlalu bisa, emang nggak bisa kayak model Alisson apa Ederson kan dia ikut build up serangan dari bawah. Nah kalau De Gea atau Buffon kan tipikal kiper zaman dulu. Pokoknya gawang perawan aja. Iya, makanya kemarin De Gea nggak kepake di timnas Spanyol kan kayak gitu. Jadi kalau ngarep sih De Gea, apalagi dulu ada rumor De Gea mau ke Juve itu, set mantep nih, bisa nih teratasi. Malah ternyata Szczęsny yang datang. Szczęsny itu kiper bertanggung, kiper model lama bukan, kiper model sekarang juga bukan. Oke. Kiper sih ya. Kemarin sih aku salah satu yang optimis dulu tuh Szczęsny datang di Roma, itu keren dia. Serius. Di Roma emang keren. Dulu kan sampai Alisson aja dicadangin kan sama Szczęsny. Gila tuh dia di Roma. Kalau nggak salah pas Roma peringkat 2 ya, kipernya Szczęsny ya. Szczęsny. Dari Arsenal itu, terus Arsenal kan dulu gara-gara di Arsenal jelek toh, terus dipinjemin dulu kalau nggak salah, terus dijual ke Roma permanen. Enggak, kayaknya emang dipinjemin doang. Juve itu beli sama Arsenal. Oh gitu. Iya. Nah, habis itu terus ke Juventus itu aku salah satu, wah ini keren ini. Ternyata. Apalagi kan sebelum ke Juve kan Szczęsny jadi kiper terbaik Serie A kan. Nah, itu makanya excited banget aku tuh. Wah, ini keren ini Juve ini dapat Szczęsny. Ternyata kok menurun. Ya gimana lagi? Tapi mungkin Juve lupa. Prinsipnya kan kalau kiper main bagus itu berarti ada skema dari gelandang pertahan atau back itu yang hancur. Makanya kiper main bagus. Masuk akal sih. Nah, iya, di Juve back tengah sama back udah bagus. Tapi nggak ketolong Szczęsny-nya. Selalu aja ada yang nggak ketolong. Tuh, men. Nasibmu. Kayak David De Gea pas di MU lagi bagus-bagusnya kan, MU kan lagi hancur-hancurnya tuh backnya. Makanya kiper itu bagus. Si backnya tuh dulu yang kena Smalling. Philip Jones, Smalling. Jadi inget pas kena bantai sama Leicester 5-3 itu. 5-3 ya. Kacau. Oke. Udah di kiper, lanjut ke depannya kiper ada barisan pertahanan, back tengah sama back sayap. Back tengahnya ada 4 yo, kalau nggak salah. Bonucci, Chiellini, De Ligt, Dragusin, Rugani. Ada 5 berarti. 5. Ada 5. Nah, ini gimana nih kira-kira? Siapa dulu nih? Kamu dulu dah. Wahyu. Tadi juga udah. Lebar. Ya aku dulu lah. Aku dulu lah. Oke. Jadi gini sih. Gimana ya? Mau ngasih kesempatan? Oke lah, Bonucci, Chiellini itu udah terbukti. Cuman mereka harus dipasang di momen krusial. Kayak kemarin kalau di Euro kan jelas turnamen terukur berapa pertandingan mereka harus main, kebugaran segini semua terukur. Makanya mereka top chair. Tapi untuk satu musim mereka harus benar-benar pandai-pandai rotasi. Dalam arti pelapisnya harus bagus. Nah, pelapisnya bagus itu menurutku cuman si ini aja, si sama De Ligt doang. Rugani itu Rugani aku nyebutin 5 ya tadi ya.
siapa aja tadi? Dragusin ya, Dragusin. Dragusin masih muda banget. Dragusin. Terus si Rugani, ini Rugani ini kayaknya kena masalah mental juga. Jadi ya susah. Makanya ya gimana, tapi kalau kepepet ya gak ada pilihan. Cuman itu harus diperhatikan Juventus kalau mau bersaing di papan atas. Rotasinya lah kuncinya. Kalau kepingin siapa yang masuk ya Bastoni sih kepingin masuk, cuman ini back muda menjanjikan. Terus kalau nggak bisa ya jawaban gue udah diambil, curang ya. Jawaban gue udah diambil, jadi nggak mau. Kalau nggak Bastoni ya ini ada Milan Skriniar juga, Inter itu bagus juga sih menurutku. Ya itu sih sedikit. Lanjutnya siapa dulu? Ditawarin nggak mau. Itu dong Bang Wahyu dulu dah. Gue dulu dah. Ya. Kalau buat back tengah, kayaknya sih yang perlu dibuang itu Rugani. Iya. Selain ya karena bisa dibilang juga Rugani tuh dulu masuknya ke terlalu di bawah bayang-bayang BBC. Bener. Jadi terlalu terlalu ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Wah, nih kalau bertiga pensiun masih ada Rugani, back bagus. Ternyata ya kayak gitu aja. Dragusin juga sebenarnya sih belum. Iya. Belum saatnya. Ya kalau buat gantiin Bonucci sih oke lah. Kalau untuk inti sih mungkin gue lebih klopnya ke Celini sama De Ligt ya. Celini De Ligt. Oke. Yang satu pengalaman, udah tua, udah kokoh. Yang satu juga udah mulai kerasan atau udah mulai nyaman main di Itali. Kalau buat Bonucci ya mohon maaf. Kemarin juga kan Allegri juga udah bilang juga kan, Bonucci vice kapten. Dia aja pas minta ban kapten malah pindah ke Milan. Roasting. Mohon maaf aja buat fan Bonucci. Musim ini tuh kayaknya banyakan ngopi sama Pinsoglio di bench. Stiker nangis. Sebenarnya pengen ngarepin ke Demiral sih kemarin. Demiral. Oke. Iya, sebenarnya pengen ngarepin ke Demiral kemarin. Ya, tapi mau gimana lagi, manajemen malah menjual bukan ngejual ya. Pinjemin ya. Dikasih pinjam ke Atalanta. Selain buat jam terbang juga, buat mental juga. Makanya kalau buat back tengah mungkin kalau saya sih pengennya selain Bastoni gitu ya. Bastoni kan udah diambil. Pengen sih back Fiorentina tuh. Milinkovic. Iya Milinkovic tuh. Back Fiorentina juga lumayan juga itu. Bagus loh. Sayangnya ada kabar terbaru. Back Fiorentina itu malah mau ke Inter. Klub Palu. West Ham. Waduh. Itu terlalu udah kalau udah ke Liga Inggris itu tawarannya menggiurkan. Gaji tinggi. Makanya ini Jamet Aston Villa aja bisa 100 juta. Iya. Tapi kalau mau ngomongin Jack Grealish ya Jamet Aston Villa. Kalau ngomongin Jack Grealish sih dari musim kemarin emang agak pantas dikasih mahar gitu. Ya. Oke. Kalau bagi back tengah sih emang pengen sih back Fiorentina. Milinkovic ya. Selain udah ngeluarin udah dapat duit juga nih dari Atalanta. Masa iya Om Agnelli nggak ngulik celengan babinya? Locatelli pak. Locatelli biasa aja kan. Iya. Locatelli biasa aja. Tahan nanti. Udah Bang Bob? Oke. Siap.
Nah kalau gue sih berharapnya kemungkinan back tengah itu nanti The Ligt sama Bonucci lah, karena Chiellini sudah tua dan yang pasti ya kita berbicara fakta, Chiellini musim kemarin banyak cedera loh ketimbang, ya kan, berapa yang dihabiskan gitu, udah waktunya istirahat, udah bener dia jadi agensi gitu ya, udah bener. Nah kenapa gue memilih Bonucci karena Lepas dulu dibandingkan Chiellini dan Bonucci. Males ngomongin Bonucci. Lanjut. Roasting Nah, Bonucci. kalau Chiellini Bonucci ini sama-sama punya kemampuan cetak gol, sama-sama bisa mencetak gol, sama-sama headernya bagus kan. Namun kenapa gua memilih Bonucci? Karena kalau Bonucci passing jarak jauhnya sampai sekarang masih oke, karena dia bisa overlapping, posisi bisa sering overlapping dia. Bahkan waktu kemarin gol Euro lawan Inggris yang dia bilang it's coming to Rome, dia itu kan pada saat kan di skema bola mati, tapi tahu-tahu udah di depan aja gitu kan. Kepala pojok, tahu ya krimis, depan lagi ini orang. Dari seperti itu kan. Enggak kan, emang tugasnya back tengah kan gitu, kalau corner pasti maju bang. Kan gue bagus-bagusan Bonucci. Anda nggak inget kalimat gua. Anda nggak ingat kalimat gua, Bonucci tanpa Chiellini cuma mamang-mamang tatuan biasa, yang hobinya teriak-teriak doang. Wah, dipakai. Kesel. Pakai. Coba sekarang nih, bareng gue udah melar. Coba diinget-inget lagi. Wah, Bonucci. Iya. Coba diinget-inget lagi. Bonucci tanpa Chiellini itu cuma mamang-mamang tatuan yang hobinya teriak-teriak. Ini kenapa malah roasting Bonucci? Dia ngebangun serangan sih. Emang serangannya tidur bangunin. Ajaib aja tuh pemain pakai cara pindah lagi. Aduh. Oke, baik. Yang bikin orang kesel kan itu. Pindah ke saingan, jadi kapten, nggak ngegolin pakai selebrasi. Kesel. Asli kalau Cuma setahun balik lagi. Maksudnya apa? Bonucci itu bukan sekelas Buffon aja yang udah senior aja, udah legend aja. Dia pindahnya nggak ke saingan, pindahnya ke luar negeri. Dan di sana juga nggak jadi kapten. Ayo, balas nggak nih? Bonucci itu cuma ngomong-ngomong biasa. Yang punya teriak Chiellini. Bonucci itu kelemahan Bonucci ya. Kalau main dua back, kalau main skema 4 back, kalau partnernya bukan Chiellini, dijamin hancur Bonucci. Makanya sebenarnya Bonucci itu pemain-pemain standar yang jadi ibaratnya tuh kalau di kelas nih. Ada satu orang pinter lah, Bonucci ini kayaknya temannya orang pinter ini. Jadi lu mau apa aja ya nggak apa-apa, yang penting nilai gue bagus gitu. Ya itu Bonucci kayak gitu. Gimana nggak Mas Yan? Setuju nggak Mas Yan? Nempel. Nanti dia cerdik lah ya. Setuju Mau nggak Mas balas Yan? nggak nih? Bang Bob mau balas nggak? Nggak ada. Balas, emang faktanya kayak gitu. Udah ditutup. Gimana? Tak balas ya? Kayak gitu. Gini sih, kalau aku lihat Bonucci itu gini lah. Gimana ya? Ya, sisi positifnya aku emang mengagumi ini sih. Bola-bola jauhnya kalau pas keren sih emang. Yakin, aku setuju tuh. Bola-bola jauhnya Bonucci itu keren emang. Ya cuma itu doang digandelin. Cuman defensifnya nggak kayak dulu. Emang dulu bagus. Dulu kan ketolong Barca beli sama Chiellini. Dulu sih nggak gitu banget ya, nggak kayak sekarang. Oke lah, dulu ketolong tapi masih ada part dia itu ada gitu loh. Apa ya, kayak main-main Jadi potongnya coba pasnya Bonucci itu kayak gini Mas ya. Dari bawah
naik belum nyampe atas langsung turun. Ini berusaha naik lagi. Yes, ya kayak gitulah. Jadi setuju nih. Bonucci cuma mas-mas biasa. Ya gitu. Cuman itulah. Bukan jadi cuma mas-mas biasa ya. Bonucci itu ya gitu. Ya di pas waktu-waktu tertentu dia emang bagus. Cuman untuk reguler, ya ini bicara reguler karena kompetisi. Itu balik lagi harus pinter-pinter rotasi. Sekali lagi pinter-pinter rotasi. Cari temennya yang pas lah. Kalau Bonucci lagi gini, lagi mau maju-maju ya dia yang di belakang rapet. Misalnya gitu. Yang bisa nambal Bonucci lah. Ya emang ya gimana ya, umur udah sering bengong. Ya mau gimana lagi, emang masanya udah segitu. Tapi nggak apa-apa lah. Di sisa-sisa kejayaan dia itu, dia diharapin masih bisa punya kontribusi buat Juve. Gitu sih. Umurnya berapa sih Bonucci? Berapa bang? 34 bro. 36. Wah? 36 dia. Ah ya udah saatnya Ya, selisih 36. Selisih Chiellini 37. ya, dia selisih setahun 2 tahun sama Chiellini. Itu Chiellini 37. Ya, Chiellini 37 cuma selisih setahun 2 tahun dia soalnya jaraknya. Berarti udah saatnya Bonucci itu Tua, dia cuma ada pakai 35 lagi. kaos oblong, nyiramin pagar aja udah di depan rumah, nggak usah main lagi udah. Pakai sarung. Iya. Mainin burung ya. Oke, kita tinggalkan dulu Habis. Bonucci. Masih lama nggak nih racing Bonucci-nya? Gimana? Gimana bang? Lanjut. Gimana, bang? Lanjut. Oke, Lanjut aja udah. Udah selesai belum nih racing Bonucci-nya? Udah. Bonucci itu udah di sini, udah di bawah. Udah. Roasting mulu, bicarain Juve malah roasting Bonucci doang. Gila. Oke, maju ke back sayap lah. Back sayap berapa ya kita punya ya? Cuadrado. Terus siapa? Mattia De Sciglio. Ada Alexandro. Ada Danilo. 4 ya? 4. Siapa lagi? Pellegrini. Luca Pellegrini 5. Cuma 5. Oh iya. Rabota kan udah keluar. Siapa? Rabota udah keluar. Rabota keluar. Ya 5. Cuma 5. Kurang ini, Pak. Mungkin ntar tambah sama anak U23 kali. Ya. Terus ini sih. Kalau Alessandro-nya? Alexandro udah 5. 5. Ulangi ya. Alexandro, Luca Pellegrini, terus Mattia De Sciglio, terus siapa Mamang Tribu itu? Cuadrado, Danilo. Unik nih. Cuadrado. Belakangnya namanya O semua. Danilo. Iya ya. Iya. Berarti yang ditambahin Pak Yuturo. Iya. Bener deh, harus nih. Aduh, tambah Wahyu Turo nih. Lawak mulu nggak nih? Wahyu Turo. Ada Bonucci, ada Wahyu Turo. Ya ampun, aku nggak nonton Juventus makin deg-degan. Iya. Kalau buat back sayap sih langsung aja ke bola. Back sayap sih udah pas 5. Kalau bisa jangan keluar. Kalau pengen saya sih pengennya langsung nambah 1. Jadi totalnya 6. Jadi 2 pasang. Siapa sih? Siapa lah? Kalau back sayap belum ada kepikiran sih. Gosens. Kalau Gosens pengen. Cuma ya tahun diri Atalanta pasti matok harga mahal. Ngelihat kemarin main di Euro ngeri. Kalau buat ini pengennya sih biar ngepasin vokal O backnya Milan, Leo. Leo mah striker ya? Leo striker. Theo. Theo Hernandez. Nah, Striker. Itu
lumayan juga ya. Ya, striker tempel. Nah, Theo. Udah enggak. Lupa. Oke. Mantap. Malah Leo, ya ampun. Dikasih kalau Leo sama Milan, kasih lah. Lord juga itu di situ. Oh iya ya, Lord juga nih ya. Lord juga. Kayak Bernardeschi. iya. Tapi ya, Posisinya sama. pengennya sih biar ngepasin Theo. Theo lumayan juga itu di Milan. Wih, keren loh. Bayangin kalau kemarin nggak ada Theo di Milan, mungkin ya Milan bakal tetap aja sih sombong. Kekuatan serangnya itu berkurang sampai 50%. Gua kira bakal apa? Oke. Nggak ada yang keluar berarti ya? Aman ya? Nggak ada yang keluar, udah pas. Iya. Gua kadang curiga. Apalagi 3 kompetisi kan main Juve, Coppa, Serie A, sama UCL. Jadi pas. Oke, sip. Pambok? Iya. Ngapain tuh apa skuad banyak-banyak? Karena kita di UCL juga jadi badut lagi. Pesimis betul. Iya, apa skuad banyak-banyak. Iya. Gimana nih? Pas. Nah, Enggak? kalau gua apa ya? Gua masih belum dapat gambaran sih. Paling gambarannya sebenarnya Prabota itu udah pas sih untuk ngisi kosongan untuk cadangan udah cocok lah gitu kan. Ya. Hanya ini dia nih masalahnya nih. Gue kemarin nonton ada siapa kemarin ya? Aduh, Beda. dia udah dapet lah. Back pass mulu ternyata mainnya siapa ya? Oh. The Winter ya. Bener, Dia ya. kemarin Oh, ini The Winter. gol tuh ya. Iya. Iya. Tapi saya masih muda. Iya. Heeh. Iya. 19 tahun tuh kan? Iya, sudah. Sebenarnya usianya hanya masih jauh ya gitu. Masih butuh beberapa tahun lagi. Iya. Tapi kalau untuk mau sekedar pelapis di Kopi, nggak apa-apa lah. Mau-mau aja sih, nggak masalah sih Aaron The Winter tuh. Ya. Karena kan kita di UCL kan paling 16 besar lagi. Oh. Kalau Allegri mah final. Kita suka banyak-banyak. Oke. Sip. Iya, itu 2 kali final ya. Aduh, tapi tetap ini itu aja sih. Ya. Nggak ada Mantap, penambahan. Pas ya, 5. Aku juga lah pas. Udah tambahin 1, anak U23 nggak apa-apa. Naikin siapa gitu kayak ntar musim depan dijual lagi. Nah, Oke, apa? maju lagi lah ke tengah. Ke barisan tengah. Yo, ini banyak pemain yang di tengah nih. Kita nggak ngitung U23-nya dulu ya. Hitung yang inti-inti dulu. Ada Bentancur, Rabiot, Lord. Bernardeschi, ada lagi siapa? Ramsey. Ada siapa ya? Tengahnya lagi siapa? McKennie, ada McKennie. Udah 5. Fagioli masuk kok. U23. Masih U23. Fagioli U23 hitungannya sih. Nah, Dybala tengah apa depan ya? Dybala ya? depan. Oke, berarti 5 nih. Depan, Dybala depan. CF. Berarti 5 itu sih. Cuma 5 ya? Coba diulangin. 5. Bentancur. Arthur, lupa toh. Arthur. Terus Arthur. McKennie. Terus Ramsey. Terus Rabiot. Terus Bernardeschi masuk enggak? Tengah apa depan? Tengah aja. Dia mah mau bebas taruh aja dia. Tengah. Bernardeschi. Si Chiesa depan apa? Depan. Ya, dia lot bebas. Ya, Chiesa Depan. Oke, ada 6 nih. Saya. Gimana? Siapa yang layak? Siapa yang nggak layak? Siapa dulu nih? Bang Bob dulu dah. Bang Bob. Oke. Kalau gua yang kalau memilih ya formasinya Allegri. Nah, ya halo, dengar. Ya. Nah. Karena Allegri ini pakai 4 gelandang ya.
Menurut gue yang kiri Chiesa, tengahnya Bentancur sama Weston, kanannya Bernardeschi, cocok lah. Kembali ke posisi awal di Fiorentina dia seperti itu loh, di kanan ya bermainnya. Paling itu aja sih, paling cadangan Rabiot, Arthur, Ramsey pas lah, nggak masalah lah, itu aja sih. Nah menurut gua itu aja sih, nggak terlalu perlu apa, dan mereka masih muda-muda, Weston masih muda, Chiesa masih muda, Bentancur juga masih di bawah 25. Bentancur 24 ya, 25 ya? Iya, 23 bukannya? Punya 23 Bentancur. Iya, Bentancur masih muda. Iya, Bentancur tuh masih di bawah 25 soalnya begitu kan. Dan paling ya sebenarnya cuma Bernardeschi di kanan pas lah gitu, nggak terlalu apa pusing lah kayaknya. Paling yang dibutuhkan tuh kayak pemain yang kayak Jorginho. Kalau pengen Allegri yang mainnya benar-benar back pass ya, karena kan Allegri senang dia tipe-tipe kalau pemainnya kayak Pirlo tuh senang banget dia. Walaupun sebenarnya pas di Milan kenapa cekcok, tiba di Juve ya akrab lagi dan cocok gitu. Paling itu aja sih. Oke. Cocok tanpa dia nggak masalah lah, tergantung skema nanti kayak gimana. Nah ini Karena pakai baju Bonucci nih, kayaknya di baju haram mungkin deh. copot dulu bang. Sama ini masih ke Bang Bob ya. Ada pertanyaan nih. Ntar Mas Wahyu juga nih. Ke Bang Bob dulu tapi. Ini kan ntar asumsi kita jadi beli 2. Pjanic dan Locatelli. Nah, kalau jadi nih bakal ngegeser nggak nih Bentancur sama Weston McKennie lah mungkin. Gimana? Sepertinya yang paling kegeser paling Weston ya. Karena Allegri kayaknya lebih coba padukan di tengah itu Bentancur sama Pjanic. Seperti itu sih, paling Weston ya mau nggak mau paling sih, karena dia masih muda kan, tapi nggak masalah sih asal Westonnya berbesar hati lah, seperti itulah, karena dia juga masih muda, debutnya aja di Juve di Serie A udah dapat gelar dia, Coppa sama Super Coppa kan, jadi kayaknya kalau cocok di tengah paling Pjanic sama Bentancur cocok menurut gue di tengah. Locatelli nggak usah deh, nggak usah. Kalau Pjanic masuk ya itu aja. Ini pernyataan yang keras ini. Padahal Locatelli itu yang minta, banyak fans Juve yang minta Locatelli, tapi ini Locatelli nggak usah aja, Pjanic aja. Banyak. Bonucci ini emang. Tapi setuju sih kalau Locatelli nggak usah. Woi. Hal ini gue setuju sama Bobi. Setuju. Iya. Woi. Oke, Kanu, apa diterangkan sekalian? Mulai dari tadi, yang mana tadi? Gelandang. Sekalian aja. Kalau buat gelandang sih kayaknya sih udah pas. Berapa? Udah pas, nggak ada yang harusnya sih nggak ada yang keluar. Kalau ada yang keluar mungkin lebih ke Ramsey atau Rabiot ya, antara dua itu. Selain gajinya yang lumayan, Ramsey itu juga rawan cedera. Iya. Kalau Rabiot ya tahu diri Rabiot permainan kadang nggak konsisten. Kalau buat transfer masuk saya lebih setuju ke Pjanic. Karena udah tahu seluk keluar dalamnya Juve. Apalagi dia kan anaknya juga Juventus jati. Walaupun Locatelli juga pengen banget ke Juve, tapi kalau menurut saya sih lebih baik ke Pjanic. Locatelli biarin aja dulu, tunggu 1 musim dulu, masih bagus nggak? Kalau yang kemarin kan bagus karena di kompetisi Euro aja. Jadi belum keuji banget lah mentalnya. Walaupun di Euro tekanannya tinggi, tapi kalau buat Liga kan 1 musim 1 kalender penuh 1 tahunan kan, namanya orang pasti ada naik ada turunnya. Yoi.
Jadi kalau Locatelli sih belum dulu lah, nanti dulu. Oke. Ribet juga itu pentinggi solonya. Oke, sip. Ya, meeting ke meeting, mending kalau dikasih nasi kotak. Ini cuma ditawari. Malah Locatelli itu sebenarnya Snack doang. kayaknya B aja. Ya. Locatelli itu kayaknya biasa aja. Kenapa nggak manfaatin ke Fagioli? Kemarin lihat Fagioli main, Cakep. mantep, cakep. Apalagi statement Allegri yang mau terus nyobain Fagioli kan. Ya, siapa tahu kayak Kalau yang datang Pjanic mungkin korbannya sih yang Ramsey. jamin tuh pasti Ramsey. Iya. Itu udah jaminan Ramsey itu udah nggak bakal. Makanya kalau ada tawaran yang lumayan, mending lepas aja Ramsey. Nah, benar-benar. Bukan, Mas? Lagi? Cukup. Oke. Ya, sama sih. Dari semuanya, saya juga setuju. Cuman kalau Locatelli ya perlu. Locatelli perlu lah. Ramsey aja yang dibuang. Asli. Ya, Pjanic kartu mati sih Ramsey ya. kalau Locatelli datang berarti Pjanic nggak datang dong. Tapi kan kemarin ada bilang Del Piero pun kayaknya bilang kalau ini Allegri itu perlu dua-duanya. Jadi why not buat gitu loh. Kalau bisa datang semua nggak masalah. Artinya kan, tapi duitnya ada nggak? wah, jualin siapa dulu. Oke. Lanjut kita ke depan. Nah, ini seru nih yang striker nih. Ada Ronaldo. Ada Chiesa. Ada Caio Jorge yang baru datang. Siapa lagi? Udah 3. Alvaro, babang ganteng. Alvaro Morata, ya ampun lupa. Alvaro Morata ada 4. Alvaro. Wah, ini nih. Ya, ini 4 pemain yang udah fix sih. Kalau aku sih ya, udah cukup lah. Nggak usah beli striker lagi. Karena Dybala satu lagi ya, Dybala lupa. Ada 5 berarti ya. Nah, ada 5 ini udah cukup banget. Apalagi kalau Dybala performanya oke. Dilatih sama Allegri yang udah tahu Dybala kayak gimana dan mungkin udah dapat kebugaran yang lebih baik. Ini pasti akan jadi musim yang bagus buat Dybala. Dan Ronaldo ya masih gonjang-ganjing. Masih gonjang-ganjing mau ke PSG atau enggak, mau terus apa enggak, tapi kayaknya bukan problem. Kalaupun dia harus ke PSG, Juve pasti dapat gantinya. Siapapun, mau dari U23 mau naikin siapa ya, Hamzah Rafia kayak atau siapa kayak atau ganti skema yang lain pasti bisa tertutup. Ya, terus Morata. Iya, dengan ketidakkonsistennya, dengan ya kemarin di Euro yang dari hero to zero pun ya kita harus tetap memanfaatkan Morata sebaik mungkin. Kembali lagi harus cermat di dalam rotasi. Nah, yang Caio Jorge ini masih belum ngerti ya. Kalau dilihat di video-video mah skillful masih gambling. Tapi ya kita nggak tahu, Itali mah budaknya defender, nggak kayak di sana di Brasil yang sangat mengandalkan apa ya, skill individu, mainnya pakai Bogo Bonito, main cantik skill gitu. Nah, di sini lebih banyak pakai intelijensi bermain gitu loh. Nah, itulah yang masih belum terbukti sama Caio Jorge. Ya kira gitu sih. Siapa nih? Lanjut nih. Pak Wahyu lah. Kalau gue sendiri sih buat striker kayaknya sih nambah 1 lagi lah. Nambah 1. Selain Caio Jorge itu kita masih belum tahu gimana mainnya. Siapa? Ya kalau pengen sih sebenarnya sih dari dulu pengennya banget Icardi. Wih, ular. Dia tuh selalu bukan di ularnya ya.
Ular juga kayaknya sih pengaruh dari agennya. Ya, 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 ya. Dia tuh tipikal modelnya tuh kayak Higuain banget lah. Ya, killer. Dulu kan zamannya killer. Kalau pengen nambah sih nambah ya Icardi. Kalau bisa sih Jorge itu masukin dulu ke tim junior, nggak apa-apa lah buat semusim. Kan masih muda juga 19 tahun. Iya. Dan tipikal Allegri ini kan dia seringnya pakai dua striker kan. Satu striker yang nyari modelin kayak Dybala, satu lagi striker yang bagian yang makannya kayak Morata atau Ronaldo. Kalau kita terlalu ngarepin Ronaldo terus udah kebaca. Iya. Tempel terus. Sebelum ada Ronaldo kan ngeliat duetnya Dybala Higuain. Wah, itu duet yang paling mematikan. Iya. Tipikal Allegri kan kayak gitu. Terus pas Allegri yang pas terakhir ada Ronaldo masuk, dibikin kayak gitu, Allegri mumet sendiri kan. Yang ngandelin Dybala sama Ronaldo yang secara naluri itu striker pencari semuanya. Iya. Jadi nggak bisa ngelengkapin. Walaupun teori itu dibantah sama Sarri, yang Dybala sama Ronaldo malah moncer sama berdua itu. Walaupun belakangnya juga zaman Sarri tahun diri belakangnya hancurnya gimana. Tapi teorinya Allegri Dybala Ronaldo nggak bisa disatuin, dipecahkan sama Sarri. Jadi kalau nambah satu lah, Icardi gue pengen. Wes, Icardi. Ya, Icardi sih cocok mau keluar dari ini sih, nggak betah keluar di dari PSG. Di PSG pemainnya kelas nomor 1 semua. Ya, tukerin barter gimana tuh? Barter sama Ronaldo. Barter sama Ronaldo setuju. Ya, gaji lebih turun ya. Lebih hemat sih kayaknya. Lebih hemat, walaupun nanti juga ujungnya endorsement ke Juve jadi dikit. Turun iya. Karena nggak ada Ronaldo. Oke. Wahyu, lanjut. Bang Bob, silakan. Kalau gue sih kayaknya nggak perlu penambahan lagi sih, udah pas sih, karena dengan ada 5 striker lah, nggak ada perlu penambahan lagi. Paling kalaupun nambah ya paling kayak dari akademi aja lah. Garcia, siapa lagi ya pemain akademi, lupa juga. Allegri itu ya Dagraca. Ya, Dagraca. Tapi Dagraca juga paling untuk di Copa nggak apa-apa lah. Dagraca nggak perlu ada penambahan sih. Kalau sebenarnya sih kalau untuk belanja pemain itu gue lebih senang tuh Juve membenahi sektor back, karena Chiellini, Bonucci, Cuadrado sudah tua, udah 35 lebih. Itu kontraknya udah pendek-pendek semua tuh. Iya. Kontraknya paling maksimal 2 tahun semua udah out semuanya. Makanya gue lebih senang sih Juve itu membenahi back lah, karena back kayak The Like aja butuh waktu lebih dari semusim untuk bisa seperti inilah tandem teman gue gitu. Walaupun Bonucci-nya gitu-gitu doang kan. Akhirnya ya butuh belajar. Makanya kalaupun belanja paling back lah. Striker kita udah cukup melimpah, ada Chiesa kadang, ada Morata, Dybala, Ronaldo, kadang Bernardeschi pun bisa sebagai posisi second striker gitu, bisa lah. Masih banyak opsi kita. Jadi nggak perlu penambahan sih. Bang Wahyu gak asing. Sekarang ini sih yang jadi pertanyaan sama gua, siapa yang Bang Wahyu bilang lanjut dulu. Siapa yang akan flop di musim ini? Nah, kebijakan pelatih datang. Nah, kebijakan pelatih baru datang, itu ada yang flop loh. Pirlo masuk, yang flop Dybala, di luar cedera dan lain-lain. Nah, pasti ada di era Sarri. Siapa yang flop di era Allegri ini yang flop yaitu. Nah, sekarang ini Allegri jilid 2 ini siapa yang bakal flop nih dengan taktiknya selama ini gitu. Wah, ini sih. Dari Mas Yan dulu coba. Siapa yang bakal flop ya? Aduh. Pertanyaan yang cukup meraba-raba nih. Kalau aku sih lihatnya mungkin kalau pertahanan ya. Ini takutnya aja sih. The Ligt. Takutnya The Ligt sih. Cuman mungkin enggak sih. Di tengah ya.
Di tengah paling ya Bentancur sama ini sih. Bentancur, terus Arthur, terus satu lagi paling ini siapa tuh? Weston McKennie. Weston McKennie itu pas di era kemarin itu aktif banget ngejar, bener-bener dia kayak nguasain lapangan, kayak apa istilahnya ya, area coverage areanya dia tinggi. Nah, dengan permainan yang mungkin pragmatis besok ini, takutnya dia akan lebih ke belakang dan eksplosivitas dia, daya jelajah dia berkurang, takutnya gitu. Ya semoga aja nggak terjadi sih, tetap aja eksplosif, tepat menyerang gitu. Pak Wahyu, selamat datang kembali. Baterai error. Ini sambil gue tes nih. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Bang Bob. Ini kan di tiap era kepelatihan Juventus tuh selalu ada yang flop. Kemarin di eranya siapa? Pirlo ya, si Dybala banyak cedera, flop. Terus di era Sarri, ada juga di eranya Allegri yang dulu juga siapa kan ada juga toh. Mina lah siapa. Nah ini menurut Bang Wahyu siapa nih yang bakal flop di musim depan? Pirasat gue sih kayaknya ini nih, Bonucci. Selain karena dendam pribadi Allegri, kayaknya sih Bonucci lah. Udah waktunya diganti Bonucci. Sentimen. Pirasat sih Bonucci. Oke, Bonucci. Ya semoga sih nggak flop banget. Cuma kalau dibandingin sama 3 atau 2 musim kebelakang, kayaknya Bonucci nggak perform tahun ini. Makanya kan si Allegri tuh pengen fokusin ke Chiellini sama De Ligt kan. Iya. Plus dia pengen manfaatin Dragusin. Dragusin. Oh, oke. Dragusin. Kalau Bonucci kayaknya sih musim ini banyak di cadangan. Ya udah waktunya, udah umur lah. Udah umur. Iya. Boleh tuh. Banyakin sodako sama zikir. Oke, sip. Udah semua kita bahas Juventus. Udah kita bahas Juventus, udah selesai. Oke, sekalian ditutup dong. Woi. Statement terakhir kan. Enak banget tuh, kayak ditutup dong. Udah kayak Sari. Oke, demikianlah konten video kita yang ngalor ngidul maunya bahas Juventus malah ngerosting Bonucci. Ya nggak apa lah, semoga berkenan, semoga menghibur. Terima kasih sudah menyimak konten kita. Yang di rumah, jaga kesehatan, tetap stay at home, minimalisir kontak dengan orang lain. Semoga selesai pandemi ini kita bisa ketemu lagi ngobrolin soal Juventus di kesempatan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Forza Juve. Forza. Hui. Oke. Cut. Sudah.